Banyak rumor nih sebenarnya soal Yogyakarta Falcons. Apakah ini tim yang baru terus nanti kerjasama dengan tim lain? 2 meter berapa sih paling tinggi kemarin? 2 meter... 225 ya? Bukan 25. 219 ya? 290. Jujur kaget ya. Yang pasti kan kaget. Kagetnya gimana? Au. Sekarang kita mau bahas tentang Proliga 2025. Kan ada update terbaru bahwa tim-timnya agak berkurang ya di sektor putra. Cuma ada 5 tim untuk bisa menuju Final Four. Sementara kalau di sektor putri itu ada 7 tim. Jadi 1 mengundurkan diri dan juara bertahan ya mengundurkan diri. Dan dapat tambahan 1. Tambahan 1 yaitu Falcon Jogja. Nah kita mau bahas dulu nih mengenai Proliga 2025. Masih barengan gua, Rama dan juga Reza. Nah Ja, ini kalau melihat bagaimana komposisi sebenarnya dari tim-tim yang ada di Proliga ya. Banyak yang bilang jadi nggak menarik nih kalau dengan jumlah tim yang berkurang terutama di sektor putra. Kan dari 5, 1 aja Jakarta Garuda. Itu isinya kan pemain muda U21 yang nanti bakal bela Indonesia di World Championship. Nah kalau menurut lo gimana? Jujur kaget ya. Yang pasti kan kaget. Kagetnya gimana? Au. Kaget karena gini. terus. Karena menurut gua putra itu lebih banyak sebenarnya talent pool yang ada di strata tertinggi harusnya. Karena kan kalau kita ya balik lagi lihat Live Volley gitu kan, maksudnya antara tim promosi bahkan dengan tim yang udah lama di Live Volley kan nggak terlalu jauh bedanya. Artinya kan talent pool sebenarnya di putra lebih banyak. Artinya dengan hanya 5 plus yang 1 itu Garuda Jaya, artinya kan ada setidaknya mungkin sekitar 20-an pemain yang nanti bakal nyari klub lagi kan. Misalkan karena kan Sukun Badak nguntur diri dan juga Bin. Artinya kan ada talent pool sebanyak sekitar 28 pemain lagi. Pertamina kan juga. Nah, lebih lagi berarti. 3 kan. Ada sekitar 30-an lebih berarti itu pemain yang tahun lalu main di Proliga. Sekarang belum tahu nih mainnya di klub apa. Itu yang bikin gua kaget pertama. Nah, yang kedua sebenarnya disayangkan. Karena kan yang mengundurkan diri ini sebenarnya adalah tim yang punya kemampuan dan tahun lalu pun mereka jadi salah satu tim terbaik. Bin itu di putri kan jadi juara. Kemudian di putra itu mereka ada di peringkat keempat. Ya, artinya kan fansnya udah mulai banyak, terus juga antusiasme penonton kepada pemain-pemain mereka juga udah mulai banyak. Sayangnya memang harus mengundurkan diri tahun ini. Itu yang mungkin bikin gue terkejut sih awalnya. Tapi kalau menurut gue ya dari sisi positifnya sebetulnya ya dengan kalau putra nih, kita bahas putra dulu. Putra kan 5 nih. Benar. Terus 1 ini. Sebutin dulu Lavani Navy, Bayangkara Presisi. Enggak, Lavani belum tersentuh Navy ya kalau di Proliga. Oh iya benar, Lavani, Bayangkara, terus ada juga Samator, Palembang Bang Sumsel Bubble, sama satu lagi Jakarta Garuda. Nah dari 5 ini kan Jakarta Garuda udah pasti U21. Benar. Artinya 4 ini akan cari pemain yang secara organik lah gitu, cari pemainnya juga. Tapi kalau Lavani, Bayangkara ya kita bisa nebak. Core playersnya udah ketebak. Core-nya udah ada. Nah tinggal kayak Palembang Bang Sumsel Bubble sama akhirnya Samator. Walaupun Samator feeling gue sih tetap akan core-nya yang pemain-pemain di divisi 1 kemarin. Rama Fauzan, Ega Yuri, Teddy Oka. Nah, yang jadi pertanyaan kan kemana pemain-pemain yang musim lalu ada di Pertamina Pertamax. Mungkin kalau Sukun Badak bukannya kita underestimate ya, tapi mungkin pemainnya juga akan tetap ada di Sukun Badak. Jadi nggak akan main di Proliga 2025. Ya mungkin nggak sebanyak itulah nanti yang main di Proliga 2025. Jadi kan nama-nama kayak Pertamina Pertamax nih, Hayun, terus Sandi Akbar, Konate, Gunawan, dan Made Vandim. Teguh, itu bakal kemana? Apalagi terus ada juga Bin. Dari Putra Bin kan paketannya Pasundan, Farah Nalim, Marjose, ditambah lagi ada Doni. Kalau Rifan kan udah di Jepang kan. Dimas Saputra, Bintang. Nah, belum juga cadangan-cadangan mereka tuh kayak Luffy, terus ada lagi Yohanes Dedi. Nah itu bakal kemana? Nah ini kalau gue rasa ya kalau pemain-pemainnya kayak pemain-pemain Bin, pemain-pemain Pertamina itu bakal tetap main loh di Proliga 2025. Malah jadi semakin menarik karena akan meminimalisir pertandingan nggak banyak yang skornya 3-0. Pas di Final Four. Nggak pas di Final Four, justru dari babak reguler. Kecuali ketika lawan Jakarta Garuda. Karena kalau semakin banyak tim, kan akan semakin banyak talent yang akan main kan di Proliga 2025. Nah sekali lagi memang talent pool kita banyak, tapi yang bisa main di level benar-benar tinggi, lawan pemain-pemain asing yang tingginya bisa sampai 2 meter, berapa sih paling tinggi kemarin? 2 meter... 225 ya? Bukan kan 25. 219 ya? 290. Enggak dong ketinggian, 219 ya kalau nggak salah Renan Bueti. Nah pemain lokal kita tuh kadang masih sulit tuh, masih susah. Yang bisa bersaing sama pemain asing yang tingginya lebih dari 2 meter, nggak begitu banyak.
Dan pada akhirnya yang nggak begitu banyak, yang kalau kita istilahin ya, grade-nya A ini akan benar-benar kumpul di 4 tim tuh. Harapannya seperti itu. Harapannya akan kayak gitu. Makanya jadi nggak perlu khawatir deh kayak nama-nama Farhan, kayak nama-nama Doni Haryono, terus siapa lagi yang ada di BIN tuh, Dimas Saputra, Luffy, Chef Indra. Ini akan tetap bisa main di Proliga, bahkan akan ngebuat bisa aja mecah timnya ya. Bisa pecah, jadinya akhirnya kan kalau kayak Bayangkara di Livoli lah. Gini, kayak pertandingan itu kan menarik kalau jago ketemu jago atau yang biasa ketemu yang biasa, ngerti gak lo? Jadi jadinya pertandingan gak akan bisa lewat dengan 3-0. Kan yang bikin akhirnya gap, kalau contoh lah kalau kayak misalnya di Livoli, tim promosi begitu ketemu sama tim yang udah settle di divisi utama, biasanya gapnya jauh tuh, secara skor poinnya jauh, akhirnya kan jadi 3-0. Nah tapi kalau pemainnya udah sama-sama pengalaman, pemainnya kualitasnya sama-sama bagus, nah ini kan skor 3-0 ini akan lebih meminimalisir lah, kecuali mungkin nanti lawan Jakarta Garuda, karena Jakarta Garuda ini kan memang proyeksinya U21 sebetulnya. Jadi targetnya bukan di Proliga sebenarnya. Bukan di Proliga, jadi kalau tiba-tiba ya jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba nanti Samator ada pemain-pemain di luar dari Samator atau juga Bang Sumsel Bubble, ada pemain-pemain yang di 2024 ada tambahan lagi pemain di Bang Sumsel Bubble, itu kan akan bikin Bang Sumsel Bubble, akan bikin Samator secara kekuatan bisa ngimbangin nih kekuatan dari Bayangkara Presisi, bisa ngimbangin juga kekuatan dari Lavani. Nah harapan kita sih kayak gitu, itu yang menurut gua akan bikin lebih seru karena gapnya akan lebih tipis lah dibandingkan dengan kalau timnya semakin banyak, karena kalau timnya semakin banyak justru gap kekuatannya akan semakin jauh juga. Itu yang buat kayak kemarin kan Sukun Badak, pada akhirnya kan mereka cuman menang kalau lawan Jakarta Garuda. Selebihnya selain lawan Jakarta Garuda kan mereka masih susah kan. Di 2 musim loh, bahkan di 2023 sama 2024 kan. Sukun Badak masih agak sulit lah untuk bisa bersaing kalau tampil di Proliga. Itu harapannya, dan mungkin jadi yang bikin seru kan kayak Jason, Chef Indra, Farhan, Marjos ini biasanya kan satu tim terus. Ada kemungkinan juga bakal misah kan, karena kan setiap tim itu nggak slotnya udah banyak. Ada paketannya, sekarang udah nggak, ya kalau mau dipaket gimana, orang bakal jadi over kebanyakan pemainnya. Betul, pemainnya akan jadi, nah kesempatan kan buat ngecer satu-satu kan. Kayak misalnya Bayangkara di Livoli kan, Agil misah, Henry Ade misah gitu kan. Kalau itu kan karena emang Bayangkara nggak ada di Livoli. Iya, jadi kan semuanya juga. Ini kan juga akhirnya bisa untuk pertama kali kita punya experience nih, ngeliat kapan lagi gitu, misalnya lihat contoh gitu, misalnya Farhan sama Marjose jadi musuh di lapangan kan, itu jarang. Iya benar. Nah itu ada kemungkinan sih ke situ walaupun kita belum tahu kemana. Nah walaupun gini, kalau di Indonesia nih ini agak beda memang. Jadi kalau di kita tuh memang ada kenal paketan kan, kayak paketannya Pasundan, paketannya TNI AU, paketannya PDAM, Perumda Tirta Bagasi Bekasi, paketannya Bang Jatim, paketannya O2C. Jadi lo kalau misalnya Petro ya. Betul. Jadi kalau lo mau rekrut Ratri, ya lo mesti satu rombongan tuh, nggak bisa Ratri doang. Karena menurut gue sih ada plus minus juga sistem kayak gini. Jadi ini juga buat ngelindungin pemain yang mungkin secara daya jual masih kurang, tapi pada akhirnya dia dapat kesempatan itu, ngerti nggak sih lo? Jadi dengan dipaket seperti itu, tapi kan buat klub juga mungkin jadi satu kerugian. Gue nggak butuh sebenarnya pemain si B misalnya kan, tapi mau nggak mau kan lo harus rekrut. Kalau lo mau rekrut yang si A, pemain utamanya ya lo harus rekrut dengan rombongannya itu semua gitu loh. Nah ini yang menarik sebenarnya Pasundan, apakah mereka akan tetap satu paket? Kan kalau satu paket banyak banget itu. Iya banyak. Itu banyak banget. Ya sekarang aja paket. Yang di Livoli kan ada 10 pemain lebih kan. Ujang sama Chef Indra di middle block. Iya. Ya kan? Hiternya banyak loh itu. Farhan, Marjose. Bener. Sekarang mungkin kalau Nibra sama Rehan kan bakal ke Jakarta Garuda kan. Iya, terus kayak setter ada Jason, ada Pajar Pamungkas. Nah, jadi kalau paketan Pasundan itu memang banyak, dan itu yang menarik sebenarnya, apakah mereka tetap akan satu tim di satu paket atau mereka memang akan pisah-pisah nih. Ada yang nanti ke Lavani, ada yang nanti ke Bayangkara Presisi, ada yang ke Bang Sumsel Bubble, atau justru ada juga yang ke Samator. Sejauh ini sih yang udah kelihatan hilalnya sebenarnya Lavani sama Bayangkara ya, karena mereka biasanya emang nggak terlalu banyak ganti pemain ya. Mungkin tapi tambahan-tambahannya itu mungkin bisa mengejutkan ya. Karena kan nggak melepas kemungkinan juga bisa kan kayak Bayangkara main di FVC pernah merekrut Farhan Halim gitu kan, pernah merekrut Jordan gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu mungkin buat tambahan-tambahan yang menjaga kedalaman skuadnya mungkin nanti bisa ngejutin ya. Nah itu yang sebenarnya menarik ya. Kalau di Putri ada satu yang mundur, ini juga agak kaget sih sebenarnya. Kenapa sih? Kagetnya gimana, Ram? Kaget gimana? Enggak, kalau kayak Bin itu kan menurut gue ya sebagai juara bertahan terus akhirnya dia mundur kan. Jadi banyak akhirnya juga rumor yang bilang kenapa nih kok Bin akhirnya mundur, Putra dan juga Putri. Nah kalau menurut lo Bin kenapa sih kira-kira mundur? Kan lo tahu nih, jangan pura-pura nggak tahu.
Kalau maju terus jatuh, jadi mundur. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu mengejutkan dalam artian karena sudah terlihat di Livoli. Kenapa tuh? Karena mereka udah nggak pakai nama ya? Raja Wali Pasundan sama Raja Wali O2C. Kenapa sih kok ganti nama jadi Raja Wali Pasundan? Nggak Bin Pasundan lagi? Kalau kemarin dengerin penjelasannya sih dari Coach Ook sama Ratri ya. Jadi itu sebenarnya tadinya kan sebagai institusi. Oke. Kemudian namanya berubah jadi Raja Wali karena itu pakai dana pribadi dari Pak Budi Gunawan katanya. Itu pas interview sama Hanis tuh, bilangnya Coach Ook sama Ratri gitu, makanya pakai nama Raja Wali. Oke, mungkin karena sekarang Pak Budi Gunawan juga sudah nggak jadi pimpinan kan di BIN. Oke, jadi kalau Livoli karena dana pribadi ya dari Budi Gunawan ya? Oke, makanya namanya jadi Raja Wali Pasundan. Dan di Putri itu ada satu tim baru lagi. Jadi kan tahun lalu 7, tapi tahun ini tetap 7. Okay. Satu tim mundurin diri, satu tim masuk. Nah ini juga narik, Yogyakarta Falcons. Nah ini tim yang bahkan sudah merekrut pemain ya, pemain asing. Sabina Altinbenkova itu zaman gue SMA kayaknya Mas. Dia viral banget ya, karena meme-nya banyak banget tuh. Ya pas dia Sabina, jadi pemain awal-awal naik tuh di timnas ya. Oke. Dan banyak rumor nih sebenarnya soal Yogyakarta Falcons. Apakah ini tim yang baru terus nanti kerjasama dengan tim lain atau justru ini adalah sebenarnya versi Garuda Jayanya cewek gitu kan, karena kan di cowok ada Garuda Jaya, di cewek itu nggak ada Garuda Jaya. Betul. Nih, tapi pemain timnas U21 buat tahun depan World Championship udah dipanggil. Kan nggak mungkin mereka dipanggil terus nggak main di Proliga kan. Nah kabarnya pun bisa jadi Yogyakarta Falcons tuh pemain-pemain U21. Iya, memang kalau informasi yang gue dengar sih pemain-pemain muda ini bakal dikumpulin di Jogja Falcon. Tapi Jogja Falcon ini memang bukan klub yang dibentuk sama PBVSI. Tapi ada kerjasama mungkin. Betul, ada kerjasama akhirnya dengan PBVSI untuk bisa cari pemain. Difasilitasi lah PBVSI ini dengan mau nggak kalau misalnya pemain-pemain U21 sekaligus jadi persiapan kan untuk bisa tampil di World Championship. Kita tuan rumah loh. Di sektor putri U21 bulan Agustus 2025. Nah kita jadi tuan rumah dan kabarnya tuan rumahnya itu ada di Jawa Timur antara Surabaya ataupun Gresik. Itu akan jadi tuan rumah nanti. Jadi siap-siap buat warga Jawa Timur. Antara Surabaya sama Gresik? Antara itu. Bojonegoro enggak? Kabarnya. Enggak tahu gua. Enggak sih. Kediri. Enggak. Dua kota itu yang disebut. Malang. Antara Surabaya sama Gresik. Banyak loh Jawa Timur. Pokoknya di antara dua itu. Tapi ini satu hal positif sih menurut gua. Timnas U21 Putri ya, terlepas mereka bidding jadi tuan rumah dan nggak main di AFC Under-20 yang cewek ya kemarin. Tapi dengan persiapan yang masih sekitar 8 bulan nih udah dipanggil memain, terus udah ngerekrut Marco Sugiyama ya, pelatih keturunan Jepang Brazil, buat jadi pelatih. Menurut gue ini satu langkah yang juga mungkin bagus, positif ya? Dan baru lah. Betul. Jadi move yang menurut gue sisi positifnya besar dan harapannya memang ini bisa membuat pemain-pemain di generasi yang sekarang dipanggil nih bisa bertahan lama di level teratas. Karena kan kalau kita ingat zamannya Wilda, zamannya Yola, ini ada timnas junior dulu. Nah, ini yang jadi pertanyaan gue nih, Jak. Apa si Coach Sugiyama ini juga bakal ngelatih Jogja Falcon berarti ya? Nah, itu gue nggak tahu. Ntar gue telepon deh. Tapi karena ini kan ada kemungkinan dia juga jadi pelatih Yogyakarta Falcons atau mungkin nanti Yogyakarta Falcons rekrut pelatih yang berbeda dan si Marco Sugiyama ini mungkin fokus sebagai timnasnya kan, tapi ini masih nanti kita tunggu sih sebenarnya. Tapi yang pasti memang kalau Jogja Falcon ini akan jadi tim baru. Ya. Tim baru di Proliga. Jadi pemain peserta di Putri ada 7. Udah diumumin 1 ya? 1, ada Sabina. Pemain dari Kazakhstan itu bakal datang di Proliga 2025. Kabarnya pemain asing keduanya ini dari Kuba. Posisinya oposit, tangannya itu tangan kidal. Nah, tangan terkuatnya kiri. Tangan terkuatnya kiri. Nah, kira-kira ada bayangan nggak misalnya siapa pemain asing kedua dari Jogja Falcon nanti di Proliga 2025? Jadi kalau komposisinya jadi bakal kayak gitu. Jadi putranya bakal cuman ada 5 tim. Benar. Terus putrinya juga cuman ada 7 tim. Itu yang bikin akhirnya kenapa Final Four 3 putaran. Ya kan, jadi ada di kota Kediri. Benar. Di kota Semarang. Sama di kota Jogja nanti Final Four. Tahun lalu itu cuma 2. Tahun lalu cuma 2. Tapi 2023 itu ada 3. Tapi jumlah pertandingan nggak sebanyak itu. Emang 3? 3. Semarang, Solo, sama Jogja ada satu lagi pokoknya. Kagak ada. Kagak ada. 3 kota. Kagak ada, kacau. 3 kota seriusan. Tapi sebelum ngomongin kota nih, mungkin update dulu sedikit juga lah. Kan, apaan tuh? Kota-kotanya? Udah ada beberapa tim yang juga kerjasama. Oh iya, benar. TNI AU itu kerjasama sama
TNI AU kerjasama sama elektrik. Jadi kayak tukeran sebenarnya. Jadi tim Pertamina sama tim elektrik PLN, betul. Pertamina Enduro, kan Pertamina Pertamax sudah nggak ikut yang cowok. Pertamina Enduro sama elektrik PLN itu kayak tukeran pemain sebenarnya. Jadi Pertamina ntar di 2025 pemain-pemainnya pemain-pemain dari TNI AL. Nah, AL itu Nurlaili, Tisha, Eris. Kalau Nah, paketannya 9 tuh. Kalau elektrik? Nah, kalau elektrik itu bakal rekrut pemain-pemain dari TNI AU kerjasama 3 tahun. Nah, AU itu Hani Budiarti, Caca, Afifah, Dewi Nasari dan lain-lain ya. Katanya kerjasama 3 tahun, kalau yang AL sama Pertamina itu katanya kerjasama 2 tahun. Nah, kalau Petro kayaknya juga udah nggak kerja sama Mohana ya? Enggak, karena kan udah bakal ke Livin kan Mohana kan. Itu juga kan yang tahun lalu tuh sempat kira-kira bakal agak panjang ya antara Petro sama Mohana. Ini pemain BIN nih mau kemana ini kan kayak Wilda. Terus siapa Ratri, Mira Ali Anastasia, Mira Suci, Rika. Nah itu kan pemain-pemainnya Coach Sook kan sebenarnya dari O2C. Nah ini bakal kemana nih? Karena ini yang juga bakal menarik, akan bisa persaingannya juga bakal bikin menarik gitu loh. Tim-tim dari O2C ini bakal main di mana nanti di Proliga 2025. Karena kalau menurut gua ya nama-nama kayak Mira Suci, Ratri, Alia masih punya panggung gitu loh buat main di Proliga 2025. Termasuk juga Rika dan nama-nama yang mungkin belum gue sebut. Dan beberapa klub kan juga masih lowong ya. Masa sepada kayak BJB kan belum ngumumin pemain. Livin juga belum banyak yang diumumin. Belum lagi pemain Bang Jatim. Bener. Itu kan kemarin juga di BIN kan. Ajeng, Dinindah, Arneta. Bener. Banyak banget ya. Nah itu dia bakal main di mana nanti di Proliga 2025. Nah itu juga bakal menarik sebenarnya. Jadi di sektor putra sekali lagi nanti persaingannya akan lebih ketat, malah gue pikir akan jadi pemain-pemain bagus semua tuh jadi panggung. Memang minusnya adalah gak ada kesempatan buat pemain lain untuk bisa punya kesempatan main di Proliga. Lebih sedikit lah slotnya. Lebih sedikit slotnya. Jadi dengan semakin sedikit slotnya maka akan ke filter tuh. Biasanya klub-klub akan lebih banyak rekrut pemain-pemain yang kualitasnya udah punya pengalaman dan memang udah bisa siap lah main di Proliga. Tapi kalau semakin banyak kan akhirnya klub-klub mau nggak mau lah akhirnya ngerekrut pemain-pemain yang mungkin secara kemampuan udah siap tapi secara pengalaman yang belum. Gitu. Lanjut kita kotanya, tadi kan kita udah pengen bahas. Kota-kotanya juga udah ketahuan. Tanggal 3 ada perubahan sih sebenarnya. Tanggal 3 ini perubahan. Karena Jakarta balik ke regular season sebenarnya. Ini kan udah lama banget ya. Tanggal 3 sampai 5 itu kan Jabodetabek. Nah, kita belum tahu nih. Jabodetabeknya apa Ja, apa Bo, apa D, apa Ta, apa Bek. Ya kan? Kalau Jakarta nanti dah, Jakarta kan ada juga. Kalau Bogor itu opsinya misalnya Cibinong atau Padepokan Pelimu agak jauh ya dan terlalu kecil ya kalau buat Proliga ya. Kalau feeling gue sih di antara 2 sebenarnya. Tangerang itu pernah di Kelapa 2 Indomilk Sport Center ya. Kalau di Bekasi emang ada ya? Bekasi ada. Gue nggak tahu. STTD ada Gor yang samping stadion bola itu apa? Stadion bolanya mereka? Ini ya kagak tahu. Chandra Patriot. Iya, Patriot Chandra Bagasasi. Itu juga sampingnya ada tuh Gor. Tapi nggak tahu apakah memang situasi seperti apa sekarang. Nah ini kenapa, nih juga informasi juga ya, kenapa akhirnya juga belum diumumin. Karena sebenarnya jatah untuk tuan rumah pertama itu BIN. Juara bertahan putri. Tapi karena BIN mundur, akhirnya tuan rumahnya diambil sama PBVSI. Nah PBVSI masih cari lokasi yang tepat. Jadi sekitaran Jabodetabek. Walaupun feeling gua sepertinya antara kalau nggak Cibinong ya di Kelapa 2 ya memang udah pengalaman lah buat gelar di voli divisi utama kan. Kelapa 2 di ini ya di Tangerang bukan di Depok. Kalau di Depok itu Brimob. Iya bener ya? Iya bener. Dan nggak ada gor kan itu? Nggak ada gor. Jadi Kelapa 2 Tangerang. Kalau Kelapa 2 Depok tuh UI ya main gornya. Itu dia. Pekan kedua Malang. Malang itu kan kemungkinan besar Kenarok. Udah nggak ada itu tuan lagi. Rumahnya Pertamina lagi. Itu lagi betul. Terus yang ketiga Semarang. Semarang itu Elektrik PLN, Gor Jatidiri. Udah nggak mungkin nggak. Terus antara atau putaran pertama ke putaran kedua itu Jakarta. Jakarta itu Livin Mandiri. Livin Mandiri. Nah ini juga menarik. Livin Mandiri Jakarta deh. Iya. Nah ini juga menarik karena Jakarta, banyak, ya? Jakarta itu gornya banyak sebenarnya. Pasar Minggu ada, Bulungan ada, Ciracas ada. Cibubur masih masuk nggak Jakarta? Popki, masuk tapi Popki lagi renovasi katanya. Terus kalau di Senayan ada Istora, ada tenis indoor, ada hal basket, ada Indonesia Arena. Banyak banget. Sumantri juga ada. Oh iya benar. Ya kan sebenarnya kalau Jakarta tuh
banyak gitu. Cuman emang Jakarta cost-nya lebih mahal buat nyewa gornya. Kalau tadi yang lo sebut, kalau kayak Ciracas, Popki, Pasar Minggu, Bulungan, kayaknya nggak semahal yang lo sebut deh. Ya kan? Nah itu bisa jadi kemungkinan tuh. Oh jadi si Livin Mandiri bakal ngambil di Jakarta ya? Bener. Kan namanya Jakarta Livin Mandiri. Oh iya benar. Ya semua juga timnya namanya Jakarta. Iya sih. Mainnya ada yang di Pontianak, ada yang di Jogja, ada yang di Malang. Habis dari situ libur 1 pekan. Masuk putaran kedua. Oh, peralihan satu. Peralihannya itu Jakarta. Oh iya. Peralihannya Jakarta. Habis itu ke Bandung, BJB Tanda Mata yang biasanya itu di Jalan Harupat. Tuh. Ya, itu Gor Sabilulungan. Itu di Kabupaten Bandung. Ya, karena ada perubahan. Karena tadi banyak pertanyaan juga kan, kenapa Bandung BJB Tanda Mata tuh nggak di kota? Kota itu sebenarnya ada Gor Pajajaran sama Gor Citra. Cuman emang kalau Gor Citra itu aksesnya jalannya sempit dan nggak banyak parkiran kalau buat bus dan lain-lain gitu. Itu yang buat kayaknya memang pindah ke Gor Sabilulungan. Terus habis Bandung kita ke Pontianak. Pontianak udah pasti. Bandung Pontianak itu Bayangkara. Gor Terpadu Ahmad Yani. Iya, Gor Terpadu Ahmad Yani. Baru habis itu Palembang. Penutupnya di Palembang. Palembang itu di PSCC. Udah nggak berubah sih. Nggak berubah. Nah, terus 3 putaran Final Four. Break-nya lama break-nya lama. Break-nya itu puasa. Hampir 2 bulan loh itu break. Jadi 23 Februari terakhir, mulai lagi 17 April. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan ya. Tapi ideal sih sebenarnya kalau buat timnya ya, yang di Final Four. Dan sekarang boleh ganti pemainnya sampai Final Four. Kan kalau tahun lalu itu putaran pertama ke putaran kedua. Batasnya kan. Kalau sekarang batasnya ke Final Four. Jadi pas libur itu bisa ganti pemain. Oh, menjelang Final Four. Menjelang Final Four kan kalau dulu menjelang putaran kedua kan. Kalau sekarang menjelang ke Final Four. Karena kan kita kan nggak tahu tuh, maksudnya dari bulan Maret ke April tuh ada apa gitu kan, nggak tahu juga maksudnya. Bisa ada dinamika di dalam skuadnya kan. Nanti Final Four-nya itu di Kediri. Itu gornya sama lah kalau Kediri yang waktu Livoli final 2023 ya. Terus Semarang, Jatidiri, Yogyakarta, feeling gue tetap di antara Among Rogo sama ini, tapi biasanya Among Rogo lah. Pasti itu kapasitasnya gede, apalagi itu kan Final Four terakhir. Benar. Itu biasanya bakal nentuin kan siapa yang bakal lolos ke Grand Final. Grand Finalnya Indonesia Arena lagi. Ini juga satu langkah positif ya, dan kita harapkan memang bisa selalu di Indonesia Arena. Karena kan bukan cuma buat yang nonton, buat pemain pun main di Indonesia Arena tuh ada kebanggaan tersendiri ya. Jangan kan buat pemain ya, komentator aja kayak seneng gitu mas kalau di Indonesia Arena tuh ya. Nggak tahu kenapa. Kenapa ya? Enggak, biasa aja sih. Gue seneng banget mas. Oh iya. Masa kan gede banget gitu, gede banget, megah. Salah satu goreng megah sih memang. Jadi itu bagus banget. Kita harapkan memang ini satu langkah positif yang bisa terus berlanjut lah tiap tahunnya. Jadi ada kesakralan gitu buat main di Indonesia Arena. Tapi udah fix ya, timnya putra 5, timnya putri 7. Iya. Iya kan? Karena kan kemarin udah betul. Manajer meeting ya. Ada statement juga dari Pak Hani ya, memang pesertanya Direktur Proliga ya. Betul. Jadi pesertanya itu 5, terus yang putrinya itu ada 7. Jadi ya ada plus minus lah ya. Tadi plus minusnya juga tadi kita udah coba jelasin juga ke Volley-Mania di Proliga 2025. Tapi menurut gua walaupun jumlahnya berkurang, keseruannya nggak berkurang. Betul, nggak akan mengurangi keseruan dari Proliga 2025. Walaupun yang paling ditunggu tentu pemain asing. Nah, Lavani, Bayangkara, yang udah ngumumin Samator 2. Iya ya benar. Karena pelatihnya juga kan. Iya. Dari Kuba. Terus BJB Tanda Mata kabarnya Medellin salah satunya udah pasti. Terus tadi Yogyakarta Falcons, yang sisanya kita masih nunggu. Masih nunggu update untuk Proliga 2025 yang rencananya akan dimulai di 3 Januari. Sampai terakhir kapan sih deh? Sampai beres katanya. 17 Mei kalau nggak salah ya. Sampai Mei, 5 bulan. Pokoknya Mei 2025, jadi kurang lebih selama 5 bulan. Dan fase reguler putaran pertama Januari, putaran kedua itu bulan Februari. Nanti Final Four dimulai di 17 April 2025. Nah, siapa kira-kira bakal jadi juara di Proliga 2025? Siapa aja kira-kira aja? Nggak tahu sih, Mas. Oke, nah kalau misalnya lo juga punya jagoan, siapa kira-kira bakal jadi juara di Proliga 2025? Nanti kita juga bakal bahas lagi update mengenai Proliga 2025. Tapi sekarang kita pamit dulu aja, udah agak lumayan cukup lama kita ngobrol-ngobrol update mengenai Livoli yang nanti Final Four akan mulai berlangsung, lalu juga update mengenai Proliga 2025. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di podcast Moji. Si Jago Volley. Rama Sugianto, Reza Pradita pamit. Bye, sampai jumpa.